Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juleha, guru mata pelajaran matematika di SMK Nurul Huda Losari. Di sini saya akan menjelaskan materi peluang kelas 10 semester 2. Capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik dapat mempresentasikan dan menginterpretasi data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot atau box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menggunakan dari box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Mereka dapat membuat diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik, termasuk salah satunya variabel bebas berupa waktu. Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan statistika dan representasi data. Peserta didik dapat menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dan kejadian majemuk. Mereka menyelidiki konsep dari kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Peluang di sini yang akan kami jelaskan yaitu tentang kaidah pencacahan dan peluang suatu kejadian. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, 1. Peserta didik dapat melakukan prosedur kaidah pencacahan di antaranya yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan ruang sampel dari sebuah kejadian. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan peluang kejadian yang mungkin muncul dalam sebuah percobaan. Untuk yang keempat, yaitu peserta didik dapat menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Yang kelima, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, peluang, dan frekuensi harapan suatu kejadian berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan di sini kami akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Aturan perkalian adalah suatu kejadian yang dapat dipecahkan menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian itu harus dikerjakan pada waktu bersamaan. Contoh permasalahan
dalam kaidah perkalian, yaitu sebuah merek mobil, misalkan merek X, diproduksi dalam 3 tipe, tipe E, tipe G, dan tipe H. Setiap tipe ini terdiri atas 3 pilihan warna, yaitu hitam, silver, dan putih. Jika seseorang hendak membeli mobil X, tipe dan warna apa yang mungkin dibeli orang itu? Untuk penyelesaian dari masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan diagram pohon. Tipe terdiri dari 3 tipe, dan warna terdiri dari 3 warna. Untuk masing-masing tipe nanti akan dipasangkan dengan 3 warna. Tipe E dengan warna hitam, tipe E dengan warna silver, tipe E dengan warna putih. Begitupun dengan tipe G dan tipe H, di mana tipe mobil terdiri dari 3 dan warna terdiri dari 3 warna. Nanti maka tipe dan warna yang mungkin dibeli orang itu adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Untuk menggunakan tabel, yaitu warna terdiri dari hitam, silver, dan putih. Untuk tipenya E, G, H. Nah, untuk kolom tipe E nanti akan dipasangkan dengan hitam, dan nanti akan dipasangkan dengan silver. Tipe E nanti akan dipasangkan dengan warna putih. Tipe G dipasangkan dengan hitam. Tipe G dipasangkan dengan warna silver. Tipe G dipasangkan dengan warna putih. Tipe H dipasangkan dengan warna hitam. Tipe H dipasangkan dengan warna silver. Dan tipe H dipasangkan dengan warna putih. Kemungkinan yang terjadi yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Demikianlah penyelesaian dari aturan perkalian. Yang kedua yaitu aturan penjumlahan, yaitu suatu kejadian yang dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu bersamaan. Contoh permasalahannya yaitu Pak Anton selalu menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat kerja. Ia memiliki 2 sepeda motor dan 1 sepeda untuk pergi bekerja. Berapa banyak cara Pak Anton dapat pergi bekerja? Penyelesaian aturan penjumlahan dan permasalahan di atas yaitu dari tabel pilihan menu diperoleh banyak pilihan sepeda motor ada 2, banyak pilihan sepeda ada 1. Karena Pak Anton tidak mungkin mengendarai 2 kendaraan sekaligus. Masalah ini merupakan penerapan dari kaidah penjumlahan. Banyak cara Pak Anton dapat bekerja adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan sepeda, yang kedua menggunakan sepeda motor 1, yang ketiga menggunakan sepeda motor 2. Yang ketiga yaitu tentang permutasi. Di sini permutasi adalah banyaknya susunan berurutan yang mungkin dibuat dari sekumpulan objek.
Permutasi di sini dibagi menjadi 3. Permutasi dengan unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan unsur yang sama. Dan yang ketiga, permutasi siklis. Contoh permutasi dengan unsur yang berbeda. Sebuah kemeja didesain terdiri atas 2 warna seperti gambar di samping. Jika tersedia 3 pilihan warna kain, yaitu hitam, merah, dan abu-abu. Ada berapa banyak model yang bisa dibuat? Penyelesaian dari permasalahan yaitu kebutuhan warna untuk kemeja tersebut ada 2. Warna 1 untuk warna mayoritas warna hitam, warna 2 untuk warna minoritas warna abu-abu. Model dibuat dengan mengkombinasikan 2 warna dari 3 warna yang tersedia. Dengan demikian, permasalahan ini adalah masalah permutasi. Di sini saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan diagram pohon. Warna 1 untuk warna mayoritas hitam dan warna 2 untuk warna minoritas. Warna mayoritas hitam nanti akan dikombinasikan dengan warna minoritas merah. Warna mayoritas hitam nanti akan dikombinasikan dengan warna minoritas abu-abu. Untuk warna merah dikombinasikan dengan warna minoritas hitam, dan untuk warna mayoritas merah nanti akan dikombinasikan dengan warna minoritas abu-abu. Dan untuk abu-abu nanti akan dikombinasikan dengan warna minoritas merah, dan abu-abu nanti akan dikombinasikan dengan warna minoritas hitam. Di sini nanti akan menggunakan rumus, yaitu dengan rumus permutasi 3P2. 3 itu warna yang tersedia ada 3, dan 2 itu nanti dalam satu kemeja itu ada 2 warna. Maka penyelesaiannya 3P2. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial. Atau sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial di sini yaitu 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya menjadi 6. Demikianlah penyelesaian yang saya dari permasalahan aturan permutasi. Selanjutnya tentang permutasi dengan unsur yang sama. Contohnya yaitu sebuah password 4 digit terdiri atas huruf A dan B. 2 digit diantaranya harus huruf A, 2 digit sisanya harus B. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Penyelesaian dari masalah tersebut, password yang dibuat 4 digit, 2 digit diantaranya huruf A dan 2 digit huruf B. Ini artinya huruf pembentuk password tersebut adalah A, B, B. Dari 4 unsur yang tersedia,
2 di antaranya adalah unsur yang sama, masing-masing sebanyak 2 buah. Oleh karena itu, rumus permutasi yang digunakan adalah permutasi dengan unsur yang sama. Maka, banyaknya password yang dapat dibuat 4 itu, password yang dibuat itu 4, dan susunannya yaitu 2 unsur yang sama, 2A dan 2B. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Penjabaran dari 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 faktorial. 4 kali 3 sama dengan 12, dibagi 2 sama dengan 6. Maka banyaknya password yang dapat dibuat adalah 6. Contoh permasalahan permutasi siklis. Roti seperti gambar di samping terbentuk 4 roti dengan isian berbeda yang ditempatkan melingkar. Keempat varian isi rasa yang tersedia yakni nanas, keju, coklat, dan almond. Selain penempatan isian seperti gambar, ada berapa cara lagi keempat isian itu bisa ditempatkan? Penyelesaiannya yaitu varian isi yang tersedia ada 4. Nanas, keju, coklat, dan almond. Keempat isian itu ditempatkan secara melingkar. Dengan demikian, banyak cara untuk menempatkan keempat isian dihitung menggunakan permutasi siklis. Banyak cara untuk menempatkan keempat isian itu sama dengan 4P siklis, di mana sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Untuk selanjutnya yaitu tentang kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan susunan atau urutannya. N CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Contohnya yaitu seorang penjual makanan membuat salad buah dari kombinasi 5 jenis buah berbeda setiap harinya. Ada 8 jenis buah yang biasa ia pakai, semangka, melon, nanas, stroberi, anggur, kiwi, mangga, dan jeruk. Jika setiap hari ia membuat kombinasi buah yang berbeda, ada berapa macam salad buah yang dapat dibuat? Penyelesaian dari masalah tersebut yaitu kesediaan buah 8 macam, kebutuhan buah untuk setiap jenis salad 5 macam. Untuk membuat satu jenis salad, penjual makanan tersebut mengambil 5 macam buah dari 8 macam buah yang tersedia. Dari 5 macam buah yang terambil, penentuan buah mana dulu yang diambil tidak membuat isi salad menjadi berubah. Sehingga masalah ini adalah masalah kombinasi. Banyak jenis salad yang dapat dibuat adalah 8C5.
sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 dikurangi 5 faktorial. 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Uraian dari 8 faktorial yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. 8 sama dengan 8 kali 7 kali 6 dibagi 6. Maka hasilnya 8 kali 7 sama dengan 56. Untuk materi yang kedua yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian di sini yang akan dijelaskan yaitu ada 3. Kejadian dan ruang sampel yang pertama. Yang kedua, peluang suatu kejadian. Dan yang ketiga, frekuensi harapan. Kejadian dan ruang sampel yaitu kejadian yaitu hasil yang muncul setelah melakukan sebuah percobaan. Dan ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin muncul setelah melakukan percobaan. Contohnya, ada 3 orang bersahabat mengikuti sebuah ujian. Terkait dengan hasil yang mungkin lulus atau tidak lulus. Tuliskan semua kejadian yang mungkin muncul dari hasil ujian ketiga orang tersebut. Penyelesaian dari masalah tersebut yaitu himpunan semua kejadian yang mungkin itu sama dengan S. Banyaknya semua kejadian yang mungkin muncul adalah N dalam kurung S. Misalkan kejadian seseorang lulus sama dengan L dan yang tidak lulus sama dengan TL. Penyelesaian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan diagram pohon, di mana terdiri dari orang 1, orang 2, dan orang 3. Orang 1 yaitu kemungkinan terjadi lulus dan tidak lulus. Orang kedua juga lulus tidak lulus, lulus tidak lulus. Orang ketiga juga sama lulus tidak lulus. Di mana orang pertama dipasangkan dengan orang kedua dan dipasangkan dengan orang ketiga. Di mana orang pertama lulus, orang kedua lulus, dan orang ketiga lulus. Orang pertama lulus, orang kedua lulus, orang ketiga tidak lulus. Orang pertama lulus, orang kedua tidak lulus, orang ketiga lulus. Orang pertama lulus, orang kedua tidak lulus, orang ketiga tidak lulus. Orang yang pertama tidak lulus, orang kedua lulus, orang ketiga lulus. Orang pertama tidak lulus, orang kedua lulus, orang ketiga tidak lulus. Orang pertama tidak lulus, orang kedua tidak lulus, orang ketiga lulus. Orang pertama lulus, orang kedua tidak lulus, orang ketiga tidak lulus. Di mana di sini ada 8 kejadian ruang sampel. Berdasarkan tabel di sini kemungkinan hasil yang diperoleh untuk orang pertama dan kedua yaitu orang pertama lulus tidak lulus, orang kedua lulus dan tidak lulus. Di mana nanti akan kita pasangkan lulus dengan lulus, lulus dengan tidak lulus, tidak lulus dengan lulus, tidak lulus dengan tidak lulus.
hasil yang diperoleh dari pasangan orang satu dan orang dua, dan akan kita pasangkan dengan orang ketiga. Orang satu dan dua hasilnya yaitu lulus-lulus, lulus tidak lulus, tidak lulus-lulus, tidak lulus, tidak lulus. Orang ketiganya lulus, tidak lulus. Di sini nanti lulus, 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 tidak lulus, lulus, tidak lulus, 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 tidak lulus, tidak lulus, 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 tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Di sini hasil pasangan dari 3 orang tersebut terdiri dari ruang sampelnya banyaknya itu ada 8. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang peluang suatu kejadian, yaitu perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul terhadap semua kemungkinan yang mungkin muncul dari suatu percobaan. PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA yaitu peluang kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, NS itu banyaknya ruang sampel. Contohnya, ada 3 orang bersahabat mengikuti sebuah ujian terkait dengan hasil yang mungkin lulus atau tidak lulus. Berapa peluang jika hanya 2 orang di antara mereka yang lulus? Penyelesaian dari masalah tersebut yaitu untuk sampel terdiri dari 8 dan kita misalkan A. A itu kejadian muncul 2 orang lulus. A di antaranya yaitu lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus, lulus. Di sini ada 3. Kejadian munculnya 2 orang itu sama dengan 3. Maka peluang kejadian munculnya 2 orang lulus sama dengan NA kejadian munculnya 2 orang lulus dibagi dengan banyak sampel sama dengan 3/8. Jadi peluang 2 orang lulus sama dengan 3/8. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang komplement suatu kejadian, yaitu misalkan A adalah sebuah kejadian dalam sebuah percobaan, maka komplement kejadian A adalah bukan A dalam percobaan tersebut. P A komplement sama dengan 1 dikurangi PA, di mana PA adalah peluang kejadian A. P dalam kurung A komplement yaitu peluang komplement kejadian A. Contohnya, ada 3 orang bersahabat mengikuti sebuah ujian terkait dengan hasil yang mungkin lulus atau tidak lulus. Tentukan berapa peluang jika tidak semua orang tersebut lulus. Berikut penyelesaiannya dari permasalahan tersebut. Kejadian di mana ketiga orang tersebut lulus, orang pertama lulus, orang kedua lulus, orang ketiga lulus, banyaknya kejadiannya itu hanya 1. Kejadian bahwa ketiga orang tersebut lulus sama dengan 3L, dengan N3L sama dengan 1. Maka P3L sama dengan N3L dibagi NS, sama dengan 1/8. Maka peluang bahwa tidak semua orang tersebut lulus, P3L komplement sama dengan 1 dikurangi P3L, sama dengan 1 dikurangi 1/8, sama dengan 8/8 dikurangi 1/8.
maka peluangnya adalah 7/8. Untuk selanjutnya yaitu tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada N kali percobaan. Untuk konsep rumusnya yaitu FHA sama dengan PA kali N, di mana FHA merupakan frekuensi harapan kejadian A. PA sama dengan peluang kejadian A. N banyaknya percobaan dilakukan. Contohnya, saat seseorang melemparkan bola ke arah ring basket, ada 2 kemungkinan yang muncul, bola masuk atau tidak masuk. Jika pelemparan dilakukan sebanyak 20 kali, berapa frekuensi harapan bola yang dilempar dapat masuk ring? Penyelesaiannya dari permasalahan tersebut yaitu, misalkan kejadian bola masuk ring itu sama dengan M. Kejadian bola tidak masuk ring itu sama dengan TM. Karena hanya ada 2 kemungkinan yaitu M atau TM, maka sampelnya itu terdiri dari 2. Maka peluang dari PM atau peluang dari bola masuk ring itu sama dengan 1/2. Dilakukan pelemparan sebanyak N atau 20 kali. Frekuensi harapan bola yang dilempar dapat masuk ke ring sama dengan FHM sama dengan PM kali N. Sama dengan PM-nya 1/2, N-nya banyaknya percobaan itu 20. Maka 1/2 kali 20 sama dengan 10 kali. Kemudian yang bisa saya paparkan untuk materi peluang, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.